subscribe, like, comment, dan klik tombol notifikasi. Bye! Ada kegiatan di sekitar air terjun, lalu mereka undang pendeta untuk berkhotbah, lalu pendeta itu berkhotbah, dan kalau tidak salah itu temanya tentang kasih ya. Lalu pendeta tanya di sebagian anak-anak muda yang ada di situ, apa pengertian dari kasih? Ada yang bisa jelaskan? Banyak anak-anak muda yang angkat tangan, jelaskan tentang kasih. Oh, kasih dalam bahasa Yunani seperti ini, kasih dalam bahasa Ibrani seperti ini. Oh, kasih itu ini, kasih itu. Hampir semua anak-anak bisa jawab. Tapi ada satu anak, saudara-saudara, waktu pendeta tanya, kamu tahu tentang kasih? Dia bilang, saya sama sekali tidak mengerti tentang kasih. Waktu pendeta sedang khotbah, lalu tiba-tiba terdengar ada suara orang minta tolong. Ada anak yang jatuh ke dalam air ya, hampir tenggelam ya, dia sudah minta tolong saudara-saudara ya. Lalu tiba-tiba ya ada seorang anak ya dengan cepat lalu buka bajunya, langsung lompat menolong anak ini. Kalau tidak tolong anak ini tenggelam, dia langsung lompat dan tolong. Saudara-saudara, yang lompat ke dalam untuk tolong itu bukan anak-anak yang mengerti tentang kasih, yang bisa jelaskan tentang kasih Yunani, Ibrani, mereka bisa jelaskan. Bukan, yang lompat masuk ke dalam adalah anak yang ditanya, kamu tahu tentang kasih? Dia bilang, saya tidak mengerti tentang kasih. Dia memang tidak paham kasih secara teori, tapi praktek dia tahu. Jangan terlalu banyak ngomong kasih tapi tidak pernah praktekkan kasih. Itu anak, dia tidak tahu pengertian kasih, tapi dia buktikan, dia tunjukkan. Orang tenggelam langsung lompat. Yang lain yang ngomong tentang kasih, tidak ada satu pun yang punya keinginan untuk menolong, tidak punya kepedulian. Anak itu mau mati ya mati, tapi anak ini beda. Dia tidak tahu teori tentang kasih, tapi praktek dia tahu. Dia tolong anak itu sehingga anak itu tidak tenggelam. Bisakah kita meneladani perwira ini, saudara-saudara? Ataukah sebaliknya kita tidak peduli dengan orang lain ya? Contoh saja, pembantu kita di rumah, itu contoh. Orang yang kerja di rumah kita, itu contoh kecil. Bagaimana perlakuan kita terhadap pembantu itu. Memang kita yang gaji dia, tapi bukan seenaknya kita bikin mereka sesuka hati kita. Jangan, saudara-saudara, mereka juga manusia, mereka berharga. Meskipun memang ada pembantu-pembantu kurang ajar juga. Waktu tuannya jalan, mereka kadang-kadang buat sesuatu yang tidak benar terhadap anak tuannya. Kadang-kadang ada, saudara-saudara. Tapi dalam konteks ini tolong, kalau perwira ini bisa menghargai budaknya, maka saudara dan saya pun harus bisa menghargai orang yang kerja dengan Anda, saudara yang tinggal di rumah Anda, pembantu yang ada di rumah Anda. Hargai. Meskipun Anda yang gaji dia, meskipun dia cuma kerja cuci pakaian bantu Anda, pekerjaannya cuma itu, tapi tolong hargai. Belajar dari teladan perwira ini. Kasih tidak sekedar kata-kata, kasih tidak sekedar nyanyian, kasih tidak sekedar puisi. Kasih itu perbuatan. Amin, saudara. Bukan hanya habis di ngomong, saudara. Karena kasih tanpa kepedulian terhadap sesama, saya suka tulis quotes ini, kasih tanpa kepedulian terhadap sesama hanyalah teori. Itu ngomong doang. Tunjukkan kasihmu kepada sesama ya. Seseorang akan disebut mengasihi pada saat ia mewujudkannya. Jika tidak bisa wujudkan, maka itu bukan kasih, atau kasih itu hanya sekedar kata-kata. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.